3. Saksi Refli Harun dengan bersumpah di persidangan di keterangan pada pokoknya sudah ikut yang untuk singkat dianggap termuat dalam putusan ini. Yang atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tidak keberatan. 6. Saksi H. Yakut Khalil Khomas yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di bawah sumpah di penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sudah ikut. Yang atas keterangan dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa seharusnya saksi hadir di persidangan. 7. Saksi Profesor Dr. KH Said Akil Siraj MA yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sudah ikut. Yang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan seharusnya saksi dihadirkan di persidangan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur bin Tommy Susanto dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Untuk buktikan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Abdul Qadir SHMH yang dengan bersumpah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya termuat dalam putusan ini. Atas keterangan mana saksi menyatakan tidak keberatan. 2. Saksi Abdul Rahman dengan bersumpah persidangan berketerangan yang juga pada pokoknya sebagai berikut yang singkatnya dianggap termuat. Atas keterangan mana saksi membenarkan. 3. Saksi Refli Harun dengan bersumpah di persidangan berketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut yang untuk singkat dianggap termuat di dalam putusan ini. Yang atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan tidak keberatan. 4. Saksi Muhammad Nuruzaman dengan bersumpah di persidangan diketahui berapa pokoknya termuat dalam putusan ini. Yang atas keterangan mana terdakwa menyatakan tidak benar. 5. Saksi Muhammad Taufik dengan bersumpah di persidangan diketahui berapa pokoknya sesuai dalam putusan ini. Terhadap keterangan tersebut saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar. 6. Saksi H. Yakut Khalil Khomas yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di bawah sumpah di penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sudah ikut. Yang atas keterangan dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa seharusnya saksi hadir di persidangan. 7. Saksi Profesor Dr. KH Said Akil Siraj MA yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sudah ikut. Yang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan seharusnya saksi dihadirkan di persidangan. Ini Bang, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang ahli yang didengar persidangan, yaitu 1. Prof. Dr. Andika Duta Bakhari SPD MHum yang bersumpah memberi keterangan pada pokoknya putusan ini. 2. Dr. Effendi Saragi SHMH dengan bersumpah memberi keterangan yang pokoknya juga termuat dalam putusan ini. 3. Dr. Roni SKom MKom MH yang dengan berjanji depan sidang diketahui juga pokoknya termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya juga termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 buah flash disk berisi konten video terdakwa, 2. 1 buah modem Indohome, 3. 1 buah hard disk eksternal, 4. 1 buah hard disk eksternal Toshiba, 5. 1 buah HP Samsung Galaxy A50, 6. 1 buah HP iPhone M6s Plus, 7. 1 buah HP Samsung Galaxy A6 Plus, 8. 1 buah laptop merek Lenovo warna hitam, 9. 1 buah memory card merek SanDisk kapasitas 32 GB, 10. 1 akun YouTube atas nama Mujizat Channel dan 1 akun Gmail, 11. 1 buah baju lengan panjang warna abu-abu merek Basic, 12. 1 buah blazer warna hitam merek Topman, 13. 1 buah celana panjang warna abu-abu merek Baitu Sardi, 1 buah peci warna hitam, 1 buah bundel transkrip dari konten video, 1 bundel anggaran ADRT NU hasil putusan Muktamar NU ke-33. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah pemilik akun YouTube Mujizat Channel. Bahwa sekira tanggal 13 Oktober 2020 malam hari sekira habis Isya dan bertempat di suatu kamar di Hotel Saripan Pasifik Jakarta Pusat, saksi Refli Harun dan terdakwa berkolaborasi membuat rekaman video yang berlangsung lebih kurang 1 jam yang tidak bertema spesifik tetapi mengalir begitu saja untuk topik pembahasannya, dan ada timbal balik pembahasan dari saksi Refli Harun dan dari terdakwa Sugi Nur. Bahwa saat itu adalah saat-saat pembahasan dan demo Omnibus Law. Bahwa saksi Refli Harun dan terdakwa masing-masing membawa alat rekam dan tim dalam wawancara tersebut. Bahwa setelah wawancara berlangsung masing-masing mereka pulang. Bahwa setelah 2 hari wawancara tersebut dan setelah terdakwa mengedit
Kemudian wawancara tersebut diupload oleh terdakwa melalui channel YouTube-nya yaitu Munjat Channel pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di Sofian Hotel, Jalan Prof. Supomo nomor 23, Tebet, Jakarta Selatan. Bahwa berdasarkan video yang terdapat di akun YouTube Munjat Channel yang berdurasi 27.59 menit dengan link YouTube tersebut dalam wawancara antara lain ditranskripsikan yang berdurasi 27.59 menit yang berjudul Gus Nur dan Refli Harun Part 2, siapa presiden ideal, tanda tanya, NU kultural atau struktural, tanda tanya, waktu postingan 16 Oktober 2020 dengan URL yang mana telah ditranskripsikan. Bahwa setelah rekaman video tersebut diupload ke YouTube yang bisa dilihat umum pada akun YouTube Munjat Channel, Saksi Abdul Qadir, Saksi Abdul Rahman, Saksi M. Nuruzaman selaku pengurus GP Ansor dan anggota Ansor yang merupakan badan otonom di bawah NU melaporkan adanya video tersebut kepada pengurus NU dan pengurus GP Ansor. Bahwa Saksi Said Agil Sirot selaku ketua PBNU serta Saksi Yakut Khalil selaku ketua GP Ansor yang namanya disebut dalam video yang diupload terdakwa merasa konten tersebut sudah meresahkan dan selanjutnya Saksi Yakut Khalil selaku ketua GP Ansor memerintahkan saksi-saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Bahwa saksi pelapor merasa keberatan atas kata-kata terdakwa dalam wawancara di YouTube, terutama pada menit 03.45 yang berbunyi, saya dulu juga tidak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini. Kemana saja saya dakwah dikawal banser. Saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Tetapi setelah rezim ini lahir, Bang, tiba-tiba 180 itu berubah. Saya ibarat NU sekarang ini seperti bus umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu, kernetnya ugal-ugalan, supirnya begitu, kernetnya juga begitu, dan penumpangnya kurang ajar, semua merokok, juga nyanyi, juga buka-buka aurat, juga dangdutan, juga jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal seakan-akan nggak ada sekarang. Dan menit 04.34 yang berbunyi, ini hanya itu saja Bang, sekulit air saja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bus yang namanya NU itu kan, ya tadi itu bisa jadi keneknya Abu Janda, kondekturnya Gus Yakut, dan supirnya Kiai Haji Sirot, mungkin gitulah. Nah, penumpangnya liberal, sekurel, macam-macam di situ, PKI di situ, numplek di situ, yang selama ini nggak ada setahu saya ngerokok minum campur di situ, pusing, akhirnya saya turun dari bus itu. Bahwa terdakwa dalam mengupload informasi atau konten tersebut tidak mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam kontennya tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama pasal 45 ayat 2 untuk pasal 45 ayat 2 untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau kedua pasal 45 ayat 3 untuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum atas dakwaan yang disusun secara alternatif, maka majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan langsung menunjuk salah satu dakwaan yang paling mendekati atau yang paling tepat, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 2 untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garing atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung syarat. Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut. AD1 untuk setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan ini adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Video pasal 1 angka 21 Undang-Undang 19 tahun 2016. Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum adalah terdakwa Suginur Raharja alias Gus Nur bin Tomin Supanto yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam dakwaan, dan di persidangan telah pula dibenarkan saksi dan tidak disangka terdakwa tidak terdapat error personal dalam mengadili perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. AD2 unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garing atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung syarat. Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga
Apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan. Menimbang bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja. Bahwa pengertian sengaja menurut Memori Van Tolifkin atau FVT adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui, sedang yang dimaksud dengan tanpa adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, dan dalam arti luas bertentangan garing, melanggar kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan, hak subjektif orang lain, serta kewajiban hukum pelaku. Menimbang bahwa dengan sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya. Menimbang bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif dan melekat pada niat atau kehendak si pelaku, in concreto terdakwa, di mana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan material sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, terbukti fakta hukum bahwa terdakwa telah mengupload rekaman wawancara audiovisual antara terdakwa dengan saksi Rafli Harun pada akun YouTube miliknya, yaitu akun YouTube Munjat Channel, yang berisi pembicaraan antara saksi Rafli Harun dengan terdakwa, yaitu pada menit 03.45 ada kalimat-kalimat, "Saya dulu juga tidak pernah ada apa-apa sebelum ada rejim ini, kemana saja saya dakwah dikawal banser. Saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Tetapi setelah rejim ini lahir bang, tiba-tiba 180 derajat berubah. Saya ibarat NU sekarang ini seperti bus umum, sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, sopirnya begitu, kernetnya juga begitu, dan penumpangnya kurang ajar semua, merokok juga nyanyi-nyanyi, juga buka aurat, juga dangdutan, juga jadi kesejahteraan NU yang selama ini saya kenal seakan-akan nggak ada sekarang." Dan menit 04.34, ini hanya sengaja. Ini hanya itu saja bang, sepulit air saja. Jadi kok saya pusing dengerin apa yang di bus? Yang namanya NU itu kan ya tadi itu, bisa jadi keneknya Abu Janda, kondekturnya Gus Yakut, supirnya Kiai Haji Sirot, mungkin gitulah. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI di situ numplek, di situ yang selama ini nggak ada, setahu saya ngerokok minum campur di situ, pusing, akhirnya saya turun dari bus. Bahwa rekaman audiovisual atau video dalam akun YouTube tersebut merupakan rangkaian kata-kata terdakwa, direkam oleh terdakwa, diedit oleh terdakwa, dan diupload oleh terdakwa ke akun YouTube-nya sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli bahasa, yaitu Dr. Andika Duta Bakhari, yang menerangkan kalimat pertama adalah tergolong sebagai kalimat asertif yang memuat adanya tuduhan bahwa rezim saat ini telah membuat hubungan terdakwa menjadi tidak akur atau bersahabat atau harmonis dengan warga NU. Secara literal, terdakwa menilai organisasi NU sudah berubah 180 derajat menjadi rusak dan kehilangan kesucian, yang diibaratkan sebagai bus yang supirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, begitu pula penumpangnya semua, sehingga menurut terdakwa organisasi NU sudah kehilangan kesuciannya. Secara implisit, terdakwa telah membuat tuduhan dan penilaian negatif dengan mengasosiasikan organisasi NU sebagai kendaraan bus umum yang diisi dengan sopir, kondektur, kernet, dan penumpang yang rusak moral dan etikanya. Padahal NU sebagai organisasi masyarakat muslim terbesar di Indonesia tentunya memiliki aturan dan pedoman yang semua bersumber ke Al-Quran, Sunnah, dan fatwa ulama yang menjunjung tinggi nilai kebaikan. Tuduhan tersebut jelas tidak bisa diverifikasi unsur kebenarannya dan secara terang telah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19/2015 tentang perubahan atas Undang-Undang 11/2008 tentang ITE, junto pasal 16, karena kalimat tersebut telah membuat umat Islam dari golongan Nahdlatul Ulama dalam kurung warga Nahdien menjadi tersakiti dan terhina, sehingga kalimat tersebut memuat adanya pernyataan yang dapat menimbulkan sikap perusahaan dan kebencian yang berdasarkan syarat. Dan kalimat 2 tersebut tergolong sebagai kalimat asertif yang memuat adanya penilaian negatif atau negatif judgment kepada organisasi NU. Secara literal, terdakwa merasa pusing karena organisasi NU diasosiasikan sebuah bus dengan keneknya Abu Janda, kondekturnya Gus Yakut, dan supirnya Kiai Haji Agil Sirot, dengan penumpang atau pengikutnya orang-orang liberal, sekuler, bahkan ada PKI yang berkumpul jadi satu, menjadikan NU kacau dan membingungkan sehingga terdakwa memilih keluar dari situ. Secara implisit, terdakwa telah melakukan tuduhan dan penghinaan kepada saudara Permadi Arya alias Abu Janda Gota Banser, saudara Gus Yakut, ketua GP Ansor, dan saudara KH Said Agil Sirat, ketua umum PBNU
yang dinilai telah merusak organisasi NU menjadi kacau dan membingungkan karena pengikut NU sudah dipenuhi oleh kelompok liberal, sekuler, dan PKI. Kalimat tersebut secara terang menunjuk adanya penghinaan dan pencemaran naik pada Abu Permadi Arya alias Bejanda, anggota Banser, Gus Yakut, Ketua GP Ansor, dan Saudara Kiai Haji Said Agil Sirat, Ketua Umum PBNU, yang dituduh telah merusak organisasi ini, sehingga pernyataan tersebut telah melanggar pasal 45 ayat 3 untuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan atau pasal 311 KUHP. Kemudian dengan memberikan labelisasi negatif atau tuduhan kepada pengikut NU dengan sebutan liberal, sekuler, dan komunis dalam kurung PKI, dan tuduhan tersebut tidak bisa diverifikasi nilai kebenarannya karena NU sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia tetap mengakui Pancasila yang tentunya merupakan antitesis dari paham liberal, sekuler, bahkan komunis dalam kurung PKI. Pernyataan yang dikemukakan terdakwa dapat menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berbagai cara karena telah melabilisasi pengikut NU, ada yang dari kelompok liberal, sekuler, bahkan komunis PKI. Menimbang bahwa menurut saksi-saksi yang hadir di sidangan yang merupakan pengurus GPNU, merupakan pengurus GP Ansor, pengurus PBNU, dan anggota NU, kalimat tersebut telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan atau sara, dan menghina serta mencemarkan nama baik organisasi kemasyarakatan NU. Menimbang bahwa terdakwa yang mengucapkan rangkaian kata-kata tersebut merekam, mengedit, dan mengupload ke akun YouTube milik terdakwa, maka perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja. Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa postingan yang dibuat dan pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di Sofian Hotel Jakarta di-upload oleh terdakwa yang berisi pembicaraan antara saksi Refli Harun dengan terdakwa, yaitu pada menit 03.45 yang berupa kalimat-kalimat, "Saya dulu juga tidak pernah ada apa-apa sebelum ada rejim ini, kemana saja saya dakwah di kawal Banser, saya adem ayam sama ini nggak pernah ada masalah. Tetapi setelah rejim ini lahir, Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibarat NU sekarang ini seperti bus umum, sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, sopirnya begitu, kernetnya juga begitu, dan penumpangnya kurang ajar. Semua merokok, juga nyanyi-nyanyi, juga buka aurat, juga dangdutan, juga jadi kesucian NU yang selama ini dikenal, seakan-akan nggak ada sekarang. Dan menit 04.34, ini hanya itu saja Bang, sekulit air saja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bus. Yang namanya NU itu kan tadi katanya, itu bisa jadi keneknya Abu Janda, kondekturnya Gus Yakut, supirnya Kiai Haji Sirot, mungkin gitulah. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI di situ, numplek di situ, yang selama ini nggak ada setahu saya ngerokok minum campur di situ. Pusing, akhirnya saya turun dari bis itu. Adalah merupakan rekaman audiovisual atau postingan berupa kalimat-kalimat terdakwa yang telah menyebutkan nama organisasi kemasyarakatan NU dan GP Ansor serta tokoh-tokoh yang dihormati oleh organisasi masyarakat NU dalam kurung keluarga Nahdidin dan beragama Islam. Dan postingan-postingan itu merupakan postingan yang bertendensi negatif garing buruk dan seharusnya disampaikan dengan benar dan bertentangan garing melanggar kepatutan ketertiban umum, kesusilaan, hak subjektif orang lain serta kewajiban hukum pelaku. Sehingga dengan demikian postingan-postingan terdakwa itu dikategorikan hal yang dapat menimbulkan kebencian orang umum kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, yaitu terhadap organisasi NU dan GP Ansor yang merupakan organisasi kemasyarakatan Islam, sehingga telah membuat umat Islam dari golongan Nahdlatul Ulama atau warga Nahdien menjadi tersakiti dan terhina, serta yang dapat mempengaruhi orang yang menonton rekaman audiovisual itu membenci atau musuh NU serta memacu rasa tidak suka atau pertentangan atau permusuhan antar golongan, yaitu antar golongan satu dengan golongan yang lain, dalam hal ini golongan NU dengan golongan yang lainnya. Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa bencian atau permusuhan individu dan garing atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan telah terbukti pula. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 45A ayat 2 atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka terdakwa sengaja telah terbukti sah memungkinkan melakukan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa terhadap pembelaan garing pledoi dari terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dengan telah terbuktinya dakwan penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 45 ayat A ayat 2 untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 2008 tentang ITE,
maka alasan terdakwa bahwa ada pihak-pihak lain yang ikut menyebarkan konten tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian pula mengenai alasan bahwa tidak ada suku, ras, agama, dan antar golongan yang terpecah karena konten terdakwa juga telah dipertimbangkan dalam penguraian unsur sehingga harus dikesampingkan. Bahwa terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pledoinya yang menurut terdakwa merasa telah diperlakukan tidak adil, tidak dapat membenarkan tindak pidana yang telah terbukti terdakwa lakukan sebagaimana diuraikan di atas. Menimbang bahwa dengan demikian hal-hal yang disampaikan terdakwa dalam pembelanya tidak dapat melepaskan terdakwa dari kesalahannya tersebut, tetapi akan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam menjatuhkan pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan penahan sah, maka masa penangkapan tersebut akan dikurangkan sebelumnya dijatuhkan. Menimbang tidak terdapat alasan untuk melakukan terdakwa dari taatan, maka terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa terdapat barang bukti yang diajukan sidangan akan dipertimbangkan 1 buah flash disk, 1 buah modem, 1 buah hard disk, 1 buah hard disk eksternal Toshiba, 1 buah laptop, 1 buah memory card, 7 1 buah akun YouTube, 8 1 buah alat baju lengan panjang, 9 1 buah blazer, 10 1 buah celana panjang, 11 1 buah peci warna putih, 12 1 buah HP Samsung Galaxy A6 karena merupakan alat yang berkaitan dalam melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 buah HP Samsung Galaxy A50 dan 1 buah HP iPhone 6s Plus Premium karena merupakan barang-barang milik terdakwa yang tidak berkaitan dengan tindak pidana akan dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan 1 bundel transkrip konten video dan 1 bundel ADART NU akan tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatan di masa datang, dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal yang beratkan memperingatkan, hal yang beratkan perbuatan terdakwa menimbulkan reaksi yang dapat memicu kebencian di antara kelompok masyarakat tertentu. Keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mampu terus terang dalam memberikan keterangan di persidangan. Menimbang bahwa karena terdakwa jatuh pidana, maka padanya juga haruslah dibebani untuk membayar perkara. Memperhatikan pasal 45A ayat 2 yang ke pasal 282 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang 881 tentang KUHP serta aturan lain bersangkutan. Mengadili, dengar ya. 1. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bin Tomin Susanto telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garing atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam kurung sara sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bin Tomin Susanto dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jalan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti 1 buah flash disk, 1 buah modem, 1 buah hard disk, 4. 1 buah hard disk eksternal, 5. 1 buah laptop, 6. 1 buah memory card, 7. 1 buah akun YouTube, 8. 1 buah baju, 9. 1 buah blazer, 10. 1 buah celana panjang warna abu-abu, 11. 1 buah peci warna putih, 12. 1 buah HP Samsung Galaxy A6 dirampas untuk dimusnahkan, 13. 1 buah HP Samsung Galaxy A50, 14. 1 buah HP iPhone 6s Plus dikembalikan kepada terdakwa, 15. 1 bundel transkrip konten video, 16. 1 bundel anggaran dasar dan rumah tangga NU tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa bayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Toto Ridarto sebagai Ketua, Arlandi Prayugo sebagai Hakim, dan Ahmad Syariki sebagai anggota. Ucapan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga dibantu oleh Dr. M. Husna sebagai Panitera Pengganti. Hadirnya Didi Aditya Rustanto, penuntut umum, dan terdakwa. Ya. Demikian putusan majelis ya, saudara terdakwa. Itu putusan baik terhadap baik jaksa maupun terdakwa bisa mengambil sikap, menerima, pikir-pikir, atau mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Itu hak saudara ya. Sebelum sidang ditutup terhadap putusan itu,
saudara bisa menentukan sikap, pikir-pikir, terima atau banding. Baik, yang mulia, soal itu nanti mungkin di situ ada fakta hukum yang mendengarkan nanti jadi. Berarti saudara pikir-pikir ya. Tentu hal yang sama juga untuk pikir-pikir untuk Pak Jaksa ya. Nah, gimana sikapnya Pak penuntut umum? Banding. Kalau banding lapor ke langsung di PTSP, lapor di PTSP ya. Kalau banding jaksanya. Demikian ya. Demikian pemeriksaan perkara ini telah selesai. Tugas saya sudah berakhir. Untuk itu sidang dinyatakan ditutup. Ya. Makan dulu lah ya dulu. Saya kira dulu. Sudah datang.